Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bertemu lagi dengan saya, Muhammad Anwar Aini, di mata kuliah Konsep Teknologi. Untuk minggu ini, kita akan memasuki minggu ke-12 ya, teman-teman. Oke, di minggu kita kali ini, kita akan membahas tentang materi etika di era teknologi informasi. Oke, langsung saja kita ke materi. Untuk sore hari ini, kita akan membahas beberapa permasalahan yang mana outline kita atau agenda kita pada hari ini. Yang pertama adalah kita akan membahas etika di dunia maya atau lebih dikenal cyber etik. Dan yang kedua, kita akan belajar tentang perkembangan cyberspace yang ada dari dulu sampai sekarang. Baru nanti di tahap yang ketiga, kita akan membandingkan real space atau dunia nyata dengan cyberspace atau dunia maya. Baru nanti kita akan belajar kasus-kasus bagaimana penanganannya. Oke, kita lanjut ke materi sebelum kita masuk ke materi ya. Di sini ada beberapa pertanyaan yang biasanya sering ditanyakan oleh mahasiswa. Biasanya mahasiswa itu bertanya, apa sih keterkaitan antara etika, moral, sosial, dan budaya dengan sebuah teknologi informasi? Dan pertanyaan lain yang sering muncul juga di sini juga adalah prinsip apa yang bisa digunakan sebagai acuan untuk menerapkan cyber etik atau etika di dunia maya. Terus yang ketiga, bagaimana sih cara bijak menyikapi perubahan-perubahan kehidupan masyarakat sebagai dampak adanya sebuah teknologi informasi. Itu akan kita bahas di materi ini. Oke, kita langsung masuk ke materi ya. Untuk yang pertama, cyber etik. Cyber etik sendiri adalah etika saat kita berada di dunia maya. Jika kita tinjau dari sebuah buku yang berjudul Ethic Issue in Age of Information Communication Technology, karangan Herman Tavani dan John Wiley pada tahun 2004, di situ dia menjelaskan kalau studi terkait moral, legal, dan pengaruh sosial serta dampaknya sebagai akibat dari kemajuan teknologi informasi. Jadi bisa kalian lihat di situ ya, kalau etika di dunia maya adalah studi terkait moral, legal, dan pengaruh sosial serta dampaknya bagi masyarakat sebagai effort dari kemajuan sebuah teknologi informasi. Nah, teknologi informasi di sini itu bukan hanya peralatan komputer atau peralatan komunikasi ya. Jadi teknologi informasi yang dimaksud dalam buku ini itu juga termasuk di dalamnya adalah handheld device, PC, mainframe, dan juga termasuk internet dan private network. Itu juga masuk dalam sebuah teknologi informasi. Oke, kita lanjut. Jika kita tadi sudah belajar pengertian dari etika di dunia maya, di sini kita akan melihat fase-fase perkembangan cyber etik sendiri ya. Jika etika di dunia maya itu sudah berkembang ke fase 4, jika dilihat dari awalnya sudah 4 kali mengalami fase perkembangan, dan di mana fase pertama itu dimulai pada tahun 1950 sampai 1960-an, yang mana teknologi pada waktu saat itu masih berupa stand-alone machine atau mainframe. Nah, di situ ada isu-isu terkait pada zamannya itu, maka akan timbul
sebuah teknologi AI atau Artificial Intelligence dan juga database privasi. Itu adalah isu-isu yang berkembang pada tahun 1950 sampai 1960-an. Baru di fase kedua, di mana teknologi sudah beranjak ke arah mini komputer, PC, interconnected via private network, dan lain-lain. Di situ ada isu-isu yang sedang berkembang juga pada masa itu, di mana isu dari fase 1 ditambah juga ada isu-isu lain seperti intellectual property, computer crime, dan communication privasi itu sudah mulai ada karena di sini masih zamannya via private network ya. Jadi network itu belum terkoneksi dengan jaringan, jadi masih berupa private. Jadi di situ akan bisa menimbulkan permasalahan-permasalahan seperti adanya computer crime, komputer komunikasi privasi atau privasi komunikasi yang dilakukan oleh beberapa orang untuk melakukan kejahatan seperti itu. Jadi di sini ada beberapa isu-isu yang sedang berkembang di era 197 sampai 80-an. Baru di fase ketiga, yakni pada fase 90-an sampai sekarang, yang mana teknologinya sudah masuk ke internet dan juga itu ya, cloud sudah mengarah ke sana. Yang mana isu-isu pada zaman ini ada pada isu fase 1 perkembangan AI dan isu fase 2 itu sudah agak bergeser dan juga ada beberapa isu-isu lain seperti free speech, anatomi komputer misalnya, ada robotik, legal juridical patent, dan juga speak recognition, dan juga ada isu-isu lain yang mana pada tahun itu perlu perkembangan fase dari cyber ethics sendiri. Nah, dan di fase yang terakhir kita sekarang berada di fase ini yang mana sudah masuk ke teknologi convergence of ICT dan juga nanoteknologi, sudah masuk nano ini ya, dan juga IoT itu sudah masuk di sini, yang mana isu-isu yang dikembangkan pada zaman ini itu lebih ke artificial electronic agent, yang mana dia bisa memberikan keputusan atau decision making. Jadi di sini isu-isu terkaitnya sudah mulai berkembang banget ya. Jadi sudah masuk di bagaimana komputer itu bisa memberikan kita arahan untuk mengambil sebuah keputusan. Juga sudah masuk ke arah nano computing, bioinformatik, dan juga sudah masuk ke arah Internet of Things. Jadi di sini sudah sangat berkembang dan kita nanti juga benar-benar harus menerapkan etika ketika sedang berada di dunia cyber. Karena kita memiliki yang namanya cyber ethic tadi ya. Jadi cyber ethic ini kalau diterjemahkan gampangnya adalah aturan-aturan yang tidak tertulis yang mana itu dipatuhi oleh para pengguna cyberspace asal dunia maya. Jika kita tinjau dari terminologi etik dan morality sendiri, moral sendiri terbagi menjadi dua, yakni aturan perilaku dan prinsip evaluasi. Jadi kalau tadi kita bahas bagaimana kita harus bersikap, otomatis secara nggak langsung kita harus juga membahas tentang terkait moral ya. Moral ini sangat penting. What is morality? Morality jika ditinjau dari basic komponennya, moral system itu terdiri dari dua, aturan perilaku dan prinsip
evaluasi. Aturan perilaku sendiri adalah aturan-aturan baik berupa panduan, tindakan, dan juga arahan ataupun kebijakan sosial. Itu masuk di aturan perilaku. Aturan perilaku sendiri terbagi menjadi dua, yakni aturan etika tingkat mikro dan aturan etika tingkat makro. Jika terkait aturan etika tingkat mikro, biasanya lebih ke bagaimana kita memberikan arahan kepada seorang individual. Contohnya, jangan mencuri, karena itu sangat merugikan orang lain. Nah, itu adalah contoh daripada aturan etika tingkat mikro, karena mengarah ke hanya salah satu individual. Sedangkan untuk yang aturan etika tingkat mikro, yakni adalah aturan yang digunakan untuk menerapkan etika di tingkat yang lebih besar atau lebih kebijakan sosial. Seperti contoh, ketika kalian bisa membuat sebuah perangkat lunak yang mana perangkat lunak itu bersifat unik. Berarti kalian harus melindungi apa yang kalian ciptakan tadi agar ciptaan kalian tidak dijiplak atau dikomersikan oleh orang lain tanpa sepengetahuan kalian. Nah, dengan cara membuat sebuah paten. Nah, paten ini yang nantinya akan, jika sudah keluar, akan menjadi hak kamu, hak ciptaan kamu, yang mana akan ditaati oleh semua para pengguna cyberspace bahwa aplikasi ini punya kamu. Nah, itu merupakan sebuah aturan tak tertulis yang mana kalian akan dihargai dari temuan yang kalian lakukan. Nah, itu merupakan aturan etika tingkat makro yang lebih besar, bukan hanya mengarah kepada seorang individuali. Sedangkan untuk prinsip evaluasi sendiri adalah standar evaluatif yang digunakan untuk membenarkan sebuah aturan perilaku. Sebagai contoh adalah masukkan prinsip-prinsip seperti utilitas sosial dan kebenaran bahwa itu adalah sebuah keadilan. Jadi di sini kalau prinsip evaluasi itu lebih ke standarnya, standar bahwa ini adalah sebuah kebenaran, bahwa ini adalah sebuah, misalkan perilaku A ini merupakan standarnya, merupakan perilaku yang buruk, ini yang baik. Nah, itu prinsip evaluasi merupakan standar evaluasinya. Oke, kita lanjut. Ini pemahaman masalah etika sosial politik dengan informasi teknologi sistem. Sistem informasi teknologi itu biasanya secara nggak langsung sudah pasti memberi efek yang sangat besar karena kemunculannya. Dengan adanya kemunculan teknologi informasi, sudah pasti akan muncul masalah-masalah baru terkait etika, sosial, dan juga politik yang harus ditangani baik tingkat individu, sosial, maupun politik. Isu-isu ini biasanya mengarah kepada 5 dimensi. 5 dimensi itu ada di sini ya. Baik, biasanya itu permasalahan-permasalahan itu lebih kepada hak dan kewajiban sistem informasi, hak dan kewajiban properti, kualitas dan sistem, kualitas hidup, dan juga kontrol dan akuntability. Untuk lebih jelasnya akan kita bahas di slide selanjutnya. Oke, ini yang pertama tadi ya, hak dan kewajiban informasi. Hak-hak apa, permasalahan yang biasanya muncul itu biasanya hak-hak apa sih yang dimiliki orang berkaitan dengan informasi tentang diri mereka. Itu misalkan adanya KTP elektronik. Di situ hak-hak apa sih yang nanti bisa dimiliki jika kita melakukan perekaman ektp misalnya gitu. Nah, di situ juga nanti timbul juga pertanyaan, apakah data yang kita masukkan itu tidak akan dijual lagi?
kan gitu. Misalkan dijual sebagai informasi untuk seseorang yang memerlukan data-data tersebut. Nah, misalkan itu terjadi, dapatkah mereka melacak perilaku dari pelanggan yang menyalahgunakan tadi, kan gitu. Jadi di sini lebih ke bagaimana hak dan kewajiban dari seseorang itu benar-benar terpenuhi. Jadi secara etis masalah yang timbul dari hak dan kewajiban di informasi ini biasanya lebih ke bagaimana individual itu terpenuhi hak-haknya, apakah tidak disalahgunakan. Nah, itu masuk di hak dan kewajiban informasi. Sedangkan untuk yang kedua, hak dan kewajiban properti. Biasanya lebih ke siapa yang memiliki perangkat lunak. Datanya, bagaimana kita melindungi hak-hak kekayaan intelektual yang kita punya. Misalkan di situ kalian seperti yang saya contohkan tadi ya, membuat sebuah software. Lah, itu nanti misalkan kita setorkan ke Badan Paten, siapa yang memiliki perangkat lunak itu, apakah itu akan memberikan perlindungan yang nyata sama kita. Itu kembali lagi kalau hak dan kewajiban ini kembali ke reward apa yang kita dapat jika kita melindungi hak-hak yang hak kekayaan intelektual yang kita punya. Gitu. Dan yang ketiga, masalah etis yang timbul biasanya dari adanya pengembangan sistem informasi, biasanya lebih ke kualitas. Apa ada standar untuk data dan sistem penjaminan mutu dari sebuah teknologi informasi. Misalkan nanti ada software dengan adanya kesalahan, siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang menimbul di sistem mana yang menimbulkan masalah? Siapa yang nanti akan bertanggung jawab? Lah, itu adalah masalah-masalah ketika adanya pengembangan sebuah teknologi informasi dari segi kualitas sistem. Misalkan ya, ada sebuah pengembang software yang mana dia membuat sebuah komputer atau laptop. Nah, di laptop itu nanti otomatis kalian sebagai orang yang mengerti perkembangan teknologi informasi, sudah pasti kan kalian sebelum membeli kan ada pertanyaan seperti itu. Ada nggak jaminan mutu dari ketika kita beli laptop ini? Adakah standar data laptop mana yang bagus kan gitu. Terus kalau misalkan nanti ada kesalahan atau rusaknya laptop, siapa yang bertanggung jawab? Ada garansinya nggak kan gitu. Jadi itu masuk di kualitas sistem. Yang permasalahan lain lebih ke ada di kualitas hidup. Bagaimana kita memastikan bahwa sistem informasi tidak menurunkan kualitas hidup masyarakat. Jadi diharapkan adanya sistem informasi atau teknologi informasi ini akan menambah kualitas hidup dari masyarakat. Jadi akan lebih memudahkan masyarakat, tidak semakin membuat masyarakat menjadi lebih ke arah negatif. Nah, jadi adanya komputer diharapkan akan mempermudah manusia, baik itu dalam pekerjaan, baik dalam bekerja, baik dalam keluarga, tapi tidak membuat manusia lebih ke arah computer crime. Dengan adanya teknologi, mereka menjadi lebih negatif gitu. Lebih misalkan dengan adanya sebuah game akan menjadikan seseorang lebih malas bekerja. Lah, itu masuk di permasalahan-permasalahan yang masuk di kualitas hidup seseorang. Nah, yang terakhir di sini ada control dan accountability. Yang dimaksud control dan accountability ini diharapkan nanti bagi semua orang itu dengan adanya teknologi
itu ada yang bertanggung jawab ketika ada seseorang yang sangat dirugikan oleh teknologi. Orang-orang yang bertanggung jawab di sini bisa dari pemerintahan, bisa dari lembaga-lembaga IT lainnya, yang mana ini nanti bisa berupa aturan-aturan yang bisa diterapkan di dunia nyata. Seperti ada undang-undang ITE yang baru dikembangkan beberapa akhir tahun kemarin ya. Oke, itu adalah beberapa masalah etis di sistem informasi. Nah, biasanya ketika kita masuk di berbagai permasalahan yang tadi, ada faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang itu melakukan pelanggaran etika. Di antaranya, yang pertama, yakni kebutuhan individu. Misalkan, seseorang nih, meretas sebuah bank untuk memperkaya dirinya sendiri atau untuk korupsi. Pasti alasannya adalah alasan ekonomi. Jadi ekonomi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang melanggar sebuah etika atau norma-norma yang ada. Faktor lain adalah tidak adanya pedoman atau acuan atau rambu-rambu yang jelas terkait cyberspace. Yang kedua, perilaku dan kebiasaan individu. Biasanya adanya kebiasaan-kebiasaan yang tidak terakumulasi atau tidak ada yang membenarkan terkoreksi sehingga dia salah dengan terus-terusan salah kan gitu. Itu adalah faktor yang mempengaruhi dia melanggar etika. Dan faktor lain yang sangat berpengaruh juga adalah lingkungan yang tidak etis atau pengaruh dari komunitas-komunitas yang negatif. Dan yang terakhir, perilaku meniru seseorang, yang mana orang yang ditiru itu memberikan feedback yang buruk. Itu akan membuat seseorang melakukan pelanggaran etika. Sanksi pelanggaran etika. Ketika seseorang melakukan pelanggaran etika, sudah pasti ada sanksi yang harus diterima. Ada beberapa versi sanksi biasanya ya. Sebagian besar sih biasanya lebih ke skala sosial. Skala sosial itu skala yang relatif kecil, biasanya dipahami sebagai kesalahan yang bisa dimaafkan. Misalkan ada seseorang wartawan nih upload di media sosial. Nah, di situ dia salah ketik berita sehingga menimbulkan persepsi masyarakat yang buruk. Nah, di situ dia akan mendapatkan sanksi sosial. Tapi itu kembali lagi kepada apa yang diketik dia, itu apakah bisa dimaafkan atau tidak. Jadi kalau sanksi sosial biasanya kesalahannya itu relatif kecil dan lebih bisa dimaafkan. Sanksi yang kedua, yakni sanksi yang lebih serius, yakni sanksi hukum. Biasanya lebih ke skala besar karena ada pihak yang dirugikan. Seperti yang di contoh pertama tadi ya, misalkan ada seseorang yang menulis menjelek-jelekan seseorang. Nah, yang mana orang yang dijelekkan tadi merasa terhina adanya tulisan di orang tersebut di Facebook misalkan gitu. Nah, seseorang ini menurut Undang-Undang ITE itu juga bisa dipidanakan. Dan mana nanti orang yang terlapor itu juga jika terbukti bersalah juga bisa dipidanakan dengan sanksi-sanksi hukum yang berlaku. Jadi biasanya ini lebih ke arah skala besar dan tidak bisa dimaafkan karena ada pihak yang merasa dirugikan. Jadi diproses secara hukum. Yaitu ada beberapa sanksi ketika kita melanggar sebuah etika. Oke,
kita masuk ke subbab yang kedua, yakni perkembangan cyberspace. Oke, bisa kalian lihat di sini. Untuk perkembangan cyberspace sendiri, ini ada beberapa gelombang, yakni kita sudah memasuki masa digital revolution, yakni di gelombang yang kelima. Yang mana pada waktu gelombang yang pertama, industri masih berupa agrikultur ya. Ini pada tahun 1814, maaf. Lalu itu dengan adanya revolusi industri, maka terjadi perubahan-perubahan yang sangat signifikan terkait teknologi informasi dan juga terkait teknologi ya, yang mana di dulunya masih menggunakan mesin uap, sekarang sudah bisa menggunakan telepon dan TV pada perkembangan gelombang yang ketiga. Lalu di gelombang yang keempat sudah mulai ada sudah mulai mengenal komputer pada tahun 1973 ini, yang mana sudah manusia mengalami renovasi terkait informasi-informasi dan segalanya sudah berbentuk digital. Terutama sudah berkembangnya cyberspace pada tahun 2010 sampai sekarang, di mana itu sudah memasuki tahap perkembangan di gelombang yang kelima. Jadi untuk perkembangannya sudah berkembang ke tahap yang kelima ya. Nah, ini kan sudah di tahun-tahun ini juga sudah memasuki sudah memasuki revolusi industri 5.0. Jadi akan ada lagi, akan ada lagi gelombang-gelombang perkembangan sampai ke gelombang yang ke-6 nanti sebentar lagi akan kita capai. Jadi di sini bisa kalian lihat perkembangannya itu relatif cepat, mulai tahun 2010 sampai sekarang itu akan mengalami perkembangan-perkembangan yang sangat signifikan. Jadi diharapkan kalian nantinya akan siap dengan adanya perubahan-perubahan teknologi yang begitu cepat. Nah, ini perkembangan dari cyberspace sendiri ya. Di sini sudah mulai berkembang. Di sini iptek sangat bisa kalian lihat ya, yang mana mulainya TV digital, sudah dulunya pakai kabel, sekarang sudah pakai wireless. Untuk dari segi networknya, terus dari segi aplikasinya juga sudah mulai sangat berkembang jika dibandingkan yang dulu. Oke. Nah, dari perkembangan teknologi yang sangat pesat tadi, sudah pasti ada sesuatu yang berubah juga di masyarakat. Nah, ini juga tidak terkecuali adanya perubahan transformasi dari segi sosial dan budaya. Seperti contoh yang bisa kalian lihat di sini. Di situ ada, biasanya dulu kan kalau kita belanja nih di pasar nih. Nah, untuk pada zaman sekarang nih kita sudah masuk di e-commerce, yang mana kita bisa belanja di rumah, barang datang tanpa perlu kita ke pasar. Jadi di situ ada perubahan-perubahan signifikan akibat dampak dari perkembangan sebuah teknologi informasi. Oke, itu transformasinya bisa kalian lihat, dan juga ada contoh-contohnya. Commerce menjadi e-commerce, banking menjadi e-banking, notari menjadi cyber notari, dan voting sekarang yang mulai dikembangkan ya. Di situ sudah mulai beberapa kemarin itu sudah melakukan pilkada secara online atau e-voting. Oke, kita lanjut.
masuk yang ketiga ya. Di sini ada perbedaan dunia nyata dan juga dunia maya. Nah, jika kalian lihat di sini, begitu nampak ya perkembangannya. Yang mana jika di dunia nyata, seseorang itu dapat melakukan kegiatannya secara real, baik menggunakan gym atau pergi beribadah, misalnya mengaji itu di musola, terus makan itu harus di restoran, belanja juga harus di toko. Nah, di sini kalau di dunia maya kita bisa melakukan beribadah via online, kita juga bisa belanja via online, kan gitu. Nah, yang mana di situ jika kita di dunia nyata itu ada beberapa gitu ya namanya. Jadi ada beberapa hal yang harus dipenuhi, yang mana sebagai contoh di industri informasi infrastruktur ya, di bidang infrastrukturnya itu yang mana jika kita ambil satu contoh di sini, misalkan untuk toko. Nah, kalau di dunia nyata kalau kita belanja kan ke mall nih. Nah, kalau di internet kita cukup via HP dengan menggunakan aplikasi Shopee misalnya gitu. Nah, terus di bidang industri infrastrukturnya, kalau di toko itu sudah pasti kita perlu mendirikan sebuah toko yang besar. Nah, jadi untuk yang di cyberspace itu kita hanya cukup membuat sebuah aplikasi atau virtual aplikasi yang mana itu bisa menghubungkan antara bisnis ke customer, menghubungkan customer dengan bisnis, yang mana nantinya aplikasi menghubungkan pebisnis dengan pebisnis. Nah, nanti kalau misalkan di dunia nyata untuk mendirikan itu perlu public infrastruktur, yang mana biasanya perlu ada bangunannya untuk membuat sebuah toko. Nah, sedangkan di sini kita nggak perlu membuat sebuah bangunan karena di situ kita semuanya menggunakan virtual. Untuk basicnya, untuk sebuah toko kita juga perlu ada jalan untuk ke tokonya, juga perlu ada beberapa infrastruktur lainnya yang mana di situ menunjang untuk pembuatan sebuah toko. Kalau di cyberspace kita cukup hanya ada security, internet yang baik, dan juga adanya dukungan dari bank-bank untuk melakukan pembayaran. Jadi ke depannya internet ini akan semakin memudahkan kita untuk melakukan sesuatunya, seperti karena tujuan utamanya dari teknologi informasi itu memang untuk memudahkan kegiatan manusia. Cuman di sini kita benar-benar harus selektif dan juga harus benar-benar menjaga etika. Nah, di sini real space versus cyberspace. Karena baik di dunia nyata itu juga harus baik di dunia maya. Baik buruk di dunia nyata itu kadang belum tentu buruk di dunia maya ya, tapi seharusnya juga sama buruk di dunia maya. Norma di dunia nyata seharusnya itu juga sama-sama ada di dunia maya. Tetapi paradigma teknologi informasi sendiri memiliki sebuah kekhawatiran di mana kebiasaan buruk di dunia nyata menjadi hal yang biasa di dunia maya. Akhirnya menjadi
hal yang biasa di dunia nyata. Maksudnya di sini adalah kebiasaan-kebiasaan buruk ketika kita mengakses di dunia maya, kan dengan kontrol yang kurang itu akan menjadi kebiasaan buruk juga di dunia nyata. Yang mana itu nanti juga akan menjadi sebuah kebiasaan. Nah, itu adalah sesuatu yang sangat ditakutkan ketika kita tidak adanya persamaan persepsi antara baik dan buruk di dunia nyata dan di dunia maya. Etika cyberspace dan real space atau dunia nyata. Etika di real space itu sudah sangat jelas ya. Kalau di dunia nyata biasanya kita harus saling menghargai, misalkan ada norma asusila, menghargai reputasi orang, dan lain-lain. Dan seharusnya etiket yang sama juga harus tetap dijunjung tinggi ketika kita berada di dunia maya. Jadi, tapi kebanyakan beberapa orang kan tidak menjunjung itu ketika dia berada di dunia maya. Jadi ketika di dunia nyatanya sih dia benar-benar menghargai orang lain nih, menghargai reputasi orang. Tapi ketika di dunia maya dia berubah menjadi seorang cracker atau hacker yang mana tidak menghargai ciptaan orang lain, misalkan mengcopy atau jiplak karya orang lain untuk diterbitkan dan lain-lain. Nah, seharusnya itu benar-benar dijunjung sama dengan norma-norma yang ada di dunia nyata. Karena aktivitas kita ketika di dunia nyata seperti kan dibatasi dengan adanya koridor sebuah norma. Misalkan norma kesopanan, norma kesusilaan, norma sosial, norma adat, dan juga norma hukum. Nah, diharapkan nantinya ketika kalian berada di dunia maya juga menerapkan norma-norma yang ada di dunia nyata tersebut untuk bisa kalian bawa ke dunia maya ketika mengakses dunia maya. Oke. Dari beberapa penjelasan tadi, faktanya teknologi informasi sedikit banyak telah mengubah perilaku dan peradaban masyarakat secara global. Teknologi informasi selain memberikan manfaat, juga menjadi sarana efektif perbuatan untuk melawan hukum. Jadi, faktanya itu secara nggak langsung, ada beberapa orang yang memiliki etika yang kurang baik, yang mana mereka menjadikan dunia maya atau teknologi informasi tidak hanya untuk memberikan manfaat yang baik, tetapi juga sarana untuk melanggar sebuah hukum. Nah, di sini maka dari itu dibuatlah beberapa undang-undang terkait teknologi informasi yang mana undang-undang tersebut mengatur beberapa hal terkait teknologi informasi itu sendiri. Nah, untuk di Indonesia sendiri, kalian bisa lihat di sini data pertumbuhan internet di Indonesia ya. Jadi di Indonesia ini sangat banyak. Jadi ada 2 juta email yang terkirim per detik. Jadi Indonesia di sini sudah masuk di data di 2011 ya, udah lama ya. Itu sudah masuk di salah satu sebagai pengguna internet terbesar di dunia. Itu Indonesia. Otomatis di sini kalian bisa bisa ambil ya bahwa Indonesia merupakan sebuah market terbesar untuk melakukan sebuah bisnis atau merupakan tempat terbesar juga seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan, baik itu tindakan yang bermanfaat atau tindakan yang melawan hukum. Indonesia ini adalah tempat yang sangat potensial untuk melakukan berbagai perilaku terkait cyberspace. Jadi diharapkan kalian sebagai orang Indonesia nih
harus bisa benar-benar selektif dan benar-benar menerapkan cyber etik pada dalam mengakses cyberspace, maksudnya gitu ya. Oke, ini adalah karakteristik internet ya. Internet itu bisa menjadi positif dan juga bisa negatif, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Jadi kalau kita menggunakannya positif, itu akan bisa menjadi konten-konten yang benar-benar bermanfaat untuk manusia lainnya. Sedangkan untuk kalau misalkan kalian menggunakannya sebagai sesuatu yang melanggar hukum atau bisa disebut itu sebagai kejahatan komputer, maka diharap kalian tidak melakukan hal tersebut. Untuk kejahatan komputer sendiri meliputi jenis beberapa kegiatan yang bersifat melawan hukum. Biasanya terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kejahatan di mana komputer atau sistem elektronik dan informasi menjadi sasaran seperti adanya serangan-serangan virus. Dan kejahatan yang kedua, di mana komputer elektronik menjadi alat atau sarana seperti pencurian data dan lain-lain. Jadi di sini biasanya kalau kejahatan komputer sendiri ya, itu lebih ke bagaimana komputer itu dijadikan sasaran sebagai serangan virus untuk mengambil, atau kejahatan di mana komputer itu digunakan sebagai alat untuk mengambil data-data dari suatu perusahaan, misalkan nanti dimintain uang seberapa kan gitu. Jadi di sini komputer itu merupakan sebuah pisau bermata dua yang mana kalian bisa menggunakannya dalam hal yang positif dan juga sebagai sesuatu yang negatif, tergantung bagaimana kalian menggunakannya. Dan diharapkan kalian lebih bijak dalam menggunakan komputer itu sendiri. Oke, kesimpulan dari pertemuan kita kali ini adalah cyber etik sangat diperlukan untuk menghadapi perkembangan cyberspace yang semakin berkembang. Etika dalam masyarakat terbagi menjadi dua, yakni etika deskriptif dan normatif. Indonesia merupakan salah satu pengguna internet terbesar di dunia, yang mana di sini Indonesia sangat potensial menjadi sarana berkembangnya cyberspace di masyarakat. Oke, cyberspace semakin berkembang. Untuk itu perlu adanya security dan etika yang baik dalam penggunaan teknologi informasi untuk meminimalisir terjadinya beberapa permasalahan isu terkait etika dan cybercrime. Jadi diharapkan kalian bisa menjadi lebih bijak dalam menggunakan komputer atau internet, atau lebih bisa disebut sebagai cyberspace. Oke, untuk pertemuan kita kali ini saya cukupkan sekian. Untuk bila ada penjelasan yang kurang jelas, kalian bisa tanya langsung via WhatsApp atau grup WhatsApp. Oke, untuk pertemuan kita kali ini saya akhiri sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.